Oke. Ya, kepada kita sekalian, horas marihita saluhna. Horas. Elas roha bui hita pajupang nakpe di dalam situasi songonon, tapi kita melihat bahwa ini adalah sebuah potensi, sebuah kesempatan yang sangat unik, karena saya juga sangat rindu bisa bertemu dengan kawan-kawan, secara khusus staf pengajar, dan juga staf di Sekolah Tinggi Guru Huria di Sipoholon. Terima kasih secara khusus memungkinkan terjadinya pertemuan ini, dan kiranya pertemuan ini juga boleh meningkatkan Guru Huria di Sipoholon, secara khusus dalam meningkatkan kualitas penulisan karya-karya ilmiah. Dan mungkin saya akan berbicara dalam waktu setengah jam ini mengenai kepemimpinan oikumene, yang mungkin kita semua pasti sudah banyak terlibat di dalamnya, tapi saya akan berangkat dari kepemimpinan oikumene dari perspektif United Evangelical Mission. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal United Evangelical Mission sebagai perpanjangan atau sebagai kelanjutan dari lembaga misi Rheinische Missionsgesellschaft yang mengutus para misionaris ke Tanah Batak. Karenanya saya melihat bahwa mungkin tidak ada hubungannya dengan tema yang kita adakan pada saat ini, yaitu mengenai penulisan jurnal ilmiah, tapi di satu sisi saya lihat juga pasti akan banyak sekali tema-tema oikumene yang kiranya bisa diangkat oleh Bapak Ibu staf pengajar di tempat ini, bagaimana kita mengembangkan isu-isu oikumene secara khusus di dalam penulisan jurnal-jurnal maupun karya-karya ilmiah kita. Jadi sebelumnya saya hendak menyapa kepada Amang Inang, staf pengajar Sekolah Tinggi Guru Huria, dan kepada seluruh staf dan kepada seluruh kita semua yang hadir di tempat ini, horas madihita saluhuna. Saya akan mencoba untuk membagi men-share PowerPoint. Suara saya tapi jelas terdengar ya? Oke, mantap. Ai uberek do dison abakku pandita siagian. Do pandita abakku ketua pandita Semanukalit Orasma. Oras. Baik, saya akan mencoba untuk membagi PowerPoint presentation di sini. Apakah bisa kelihatan? Jelas. Satu layar semua ini ya? Kelihatan. Oke, baiklah. Izinkan saya sedikit di sini mengulas mengenai apa itu pengamatan pribadi saya mengenai kepemimpinan ekumenis. Jadi saya sejak tahun 2014 sudah melayani di United Evangelical Mission sebagai Kepala Departemen Training and Empowerment, dan pelatihan-pelatihan semacam ini adalah bagian dari pekerjaan kami di United Evangelical Mission. Jadi kami sangat bergembira sekali bisa berada di tempat ini, dan karenanya izinkanlah saya sedikit mengulas mengenai apa makna kepemimpinan ekumenis dari perspektif United Evangelical Mission, dan secara khusus tentu dari perspektif antara bukan hanya gereja-gereja di Indonesia, tapi persekutuan gereja-gereja yang ada di, saya akan banyak nanti mempergunakan istilah-istilah gereja-gereja di belahan utara, yaitu gereja-gereja di Eropa, dan gereja-gereja di belahan selatan, yaitu di Asia dan di Afrika. Kepemimpinan ekumenis sering masih dipandang sebagai pelayanan sekunder gereja, atau dipersempit dengan duduk dalam kepengurusan lembaga-lembaga ekumene, baik lokal, nasional, maupun internasional. Atau kepemimpinan ekumenis masih sekedar dibatasi dengan perayaan seremonial secara ekumenis, Paskah ekumene,
Natal Oekumene dan yang lain sebagainya. Tentu saya tidak bermaksud mempertanyakan kiprah para pelayan HKBP yang duduk di lembaga-lembaga Oekumene. Seperti pada saat ini, Amang Sekjen Dr. Victor Tinambunan adalah Ketua Umum PGIW Sumatera Utara, atau moderator UIM dan CCA Evorus Emeritus WTP Simarmata, atau Pendeta Gomar Gultom sebagai Ketua Umum PGI. Kita harus berterima kasih atas dedikasi mereka sebagai duta HKBP di lembaga-lembaga ekumenis tersebut. Namun kita tidak boleh tentunya berhenti pada struktur saja. Kita harus kemudian menjadi pemimpin dan pelayan ekumenis dalam pemahaman yang sesungguhnya yang akan saya paparkan sebentar lagi. Pengamatan pribadi saya atas kepemimpinan ekumenis atau analisa masalah, yaitu bahwa ada tantangan denominasi, yaitu tantangan antara gereja-gereja arus utama, HKBP, GKPI, dengan gereja-gereja Pentakostal dan Karismatik, yang sampai saat ini masih belum bisa beres kita selesaikan. Bagaimana mempertemukan denominasi ini. Kita belum masuk lagi kepada tantangan-tantangan yang lainnya. Yang kedua adalah tantangan antara gereja besar atau gereja kaya melawan gereja kecil atau gereja minus. Dan ini nanti kita akan lihat bagaimana kita menyikapi ketika kita duduk bersama dengan gereja-gereja seperti gereja-gereja di Eropa. Yang ketiga adalah kecurigaan saling mencuri domba. Karena masih banyak gereja arus utama merasa domba-dombanya dicuri oleh gereja-gereja yang kita sebut tadi adalah dengan gereja Pentakostal, Karismatik, dan yang lain sebagainya. Dan yang keempat menurut saya adalah ada mental penerima, mental yang proposal seperti yang kita mungkin pahami, sehingga kita merasa rendah diri ketika kita berhadapan dengan pihak gereja barat atau gereja pemberi dana yang sering kita kenal dengan sponsor itu. Ini adalah pengamatan pribadi saya bagaimana kita sekarang berada di dalam dunia oikumene kita pada saat ini. Karenanya saya hendak melihat kepemimpinan Musa yang menurut saya mungkin sangat tepat untuk mewakili berbagai macam tipe-tipe kepemimpinan yang sudah ada. Karenanya saya mau melihat Musa hanyalah salah satu contoh yang cukup saya kagumi, walaupun Amang Inang tentu memiliki lagi contoh-contoh figur kepemimpinan yang menurut Amang Inang sangat ideal. Bagi saya, Musa sudah melewati masa-masa latihan untuk menjadi pemimpin seperti yang kita adakan pada saat ini. Ia menghabiskan 40 tahun usianya berpikir bahwa ia adalah seorang yang penting, ia hidup di istana, ia memperoleh pendidikan ala istana, ia hidup di dalam kemewahan istana. Dia merasa dirinya penting. Yang kedua, Musa menghabiskan 40 tahun keduanya untuk belajar di padang gurun, bahwa ia seorang yang tidak berarti, bahwa dia hanya sebagai seorang gembala. Namun ada fase ketiga ketika Musa menghabiskan 40 tahun terakhirnya untuk menemukan apa yang Allah bisa lakukan terhadap seorang yang tidak berarti. Ini berarti bahwa Allah juga mempergunakan ketidakberartian Musa untuk dijadikan sebagai pemimpin yang luar biasa pada saat itu. Karenanya menurut Profesor Dr. Michaela Geiger dari Kirchliche Hochschule dari Universitas Protestan di Wuppertal, ada beberapa model kepemimpinan Musa yang mungkin nanti juga bisa diangkat dalam karya-karya tulisan Amang dan Inang. Kalau nanti Amang Inang tertarik untuk menulis mengenai tema kepemimpinan. Yang pertama adalah Musa mengawali kepemimpinannya dengan kegagalan. Namun Allah tidak pernah memilih, Allah tidak pernah mengabaikan Musa karena kegagalannya. Jadi kegagalan tidak pernah dijadikan Allah sebagai parameter untuk kepemimpinan. Selama Allah memang menaruh hati kepada calon yang akan dipilih menjadi pemimpinnya. Itu yang kita lihat dari Keluaran 3.
Namun yang kedua itu sangat penting ketika seorang pemimpin merasa tidak layak untuk menjadi pemimpin. Itu juga yang kita pelajari dari kisah Musa. Ada kerendahan hati, bahkan ketika Allah sendiri sudah memilih Musa untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga ada komunikasi intens dengan Allah di masa-masa krisis. Kita bisa melihat bagaimana Musa benar-benar berkomunikasi dengan Allah ketika bangsa itu berada di dalam keraguan untuk masuk ke Laut Teberau. Integritas diri yang tidak mudah diombang-ambingkan, walaupun Musa banyak sekali memperoleh kritik yang pedas dari umat Israel pada saat itu, namun dia tetap berjalan. Berikutnya adalah empati, pendelegasian tugas. Dia tidak menjadi seorang yang superhero, dia tidak menjadi seorang yang mau melakukan semuanya, tapi dia berbagi, dia mendelegasikan tugas-tugas kepada orang-orang yang dianggap cakap untuk melakukannya. Berikutnya adalah bersedia mendengar dan terbuka terhadap perubahan, dan juga percaya terhadap stafnya, percaya terhadap orang-orang yang dipimpinnya, tapi dia tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi dan tidak ragu untuk memberikan pujian kepada stafnya atau kepada orang-orang yang dipimpinnya. Maaf kalau saya pakai istilah staf supaya kita bisa lebih mudah untuk memahaminya. Ini kira-kira rangkuman dari model kepemimpinan Musa yang tentu bisa kita tambahkan lagi, karena saya yakin di sini juga ada amang-inang ahli perjanjian lama yang tentu juga sudah mengupas mengenai model kepemimpinan Musa. Dan karenanya menurut saya seorang pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah karakter yang tidak mengedepankan urusan pribadi atau golongan sebagai tujuan. Atau mungkin di HKBP kita memiliki kelompok-kelompok. Saya pikir ketika menjadi pemimpin kita sudah harus bisa merubuhkan semua tembok-tembok pemisah itu, namun kepentingan yang dipimpinlah yang harus diletakkan sebagai motivasi utama dan yang pertama setiap aras pemikiran dan tindakan kepemimpinannya. Karenanya dalam Yohanes kita memahami akulah gembala yang baik memberikan nyawanya. Ini selalu dalam bentuk kalimat aktif ya. Kalau dosen perjanjian baru itu pasti memahami itu, yaitu memberikan, ada tindakan aktif dari seorang pemimpin bagi domba-dombanya, bagi objeknya, kita mau katakan demikian. Dan karenanya pemimpin itu kiranya dipimpin oleh Roh Allah. Ada sahala di mana bekerjanya Roh Kudus di dalam diri seorang pemimpin. Dan Roh Kudus yang bekerja itu kiranya terlihat dari segala keputusan, manajemen, perencanaan, dan implementasi yang merupakan karya Roh Kudus. Mungkin kita bisa memahami itu dari wibawa yang dimiliki oleh para misionaris ketika mereka mengabarkan Injil pada saat itu di Tanah Batak. Jadi kita melihat ada kekuatan di luar diri misionaris itu sendiri yang bekerja untuk memuluskan pekerjaan Injil di Tanah Batak. Dan kewibawaan tentu adalah kemampuan untuk meyakinkan para pengikutnya, untuk meyakinkan para stafnya, untuk mengikuti visi dan misi yang digumuli oleh seorang pemimpin. Dan kewibawaan juga tentu terlihat dari sikap moral dan integritas seorang pemimpin. Dan kewibawaan yang berasal dari Roh Allah itu menjadikan model kepemimpinan yang tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, tapi bersolidaritas terhadap mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang terluka, terhadap mereka yang disisihkan. Jadi ini menurut saya model-model kepemimpinan yang dipimpin oleh Roh Allah yang kemudian akan memampukan kita semua untuk melakukan apa yang akan kita kenal nanti dengan kepemimpinan okumene. Karenanya saya yakin kita semua sudah memahami ini, karena di sini ada para dosen misiologi, ada dosen sejarah gereja, tapi izinkan saya Amang Inang untuk sedikit mengingatkan diri saya sendiri, apa itu makna okumene.
Seperti kita tahu, okumene berasal dari kata oikos dan monos yang merupakan sebuah pengertian politik, yaitu menunjuk kepada kesatuan dari bangsa-bangsa yang mendiami jagat raya ini. Jadi oikumene menurut akar katanya adalah bagaimana kita membentuk sebuah rumah bersama di tengah-tengah dunia ini, terlepas dari siapa yang tinggal di dalam dunia ini. Walaupun kemudian ketika kata oikumene diambil alih oleh gereja, terjadi penyempitan makna, yaitu hanya menunjuk kepada kesatuan dunia Kristen. Kemudian oikumene dipakai untuk membuat pembedaan dalam hal iman antara Kristen dan non-Kristen. Bahkan ada lagi sekarang antara gereja arus utama dan gereja non-arus utama. Jadi gereja justru sering mempersempit makna oikumene ini, walaupun pada awalnya oikumene ini adalah sebuah kesatuan untuk bersama-sama hidup di tengah-tengah dunia ini. Sebenarnya beroikumene adalah tugas absolut gereja dan tidak boleh dipisahkan dari tugas kita bergereja atau ber-HKBP. Karena ketika kita sebagai HKBP diberangkatkan oleh misi utama itu, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, itu berarti gereja adalah gereja yang beroikumene. Karena gereja dipanggil bukan hanya memberitakan Injil kepada manusia saja, tetapi kepada segala makhluk, seperti yang dikatakan dalam Markus 16 ayat 15. Jadi karenanya menurut saya beroikumene adalah tugas absolut gereja, tidak bisa dipisahkan dari tugas-tugas lainnya, dari tugas di mimbar, dari tugas melayani kaum bapak, kaum ibu, atau anak-anak sekolah minggu. Beroikumene adalah tugas absolut gereja. Itu adalah tugas absolut dari staf pengajar di sekolah tinggi guru huria untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi kita untuk memahami apa itu kepemimpinan oikumene. Karena oikumene sendiri bukanlah pekerjaan manusia, tapi kita beroikumene karena kita dimandatkan oleh Allah Tritunggal. Jadi pekerjaan oikumene kita bukan kita yang menentukan, tapi Allah lah yang memanggil kita untuk beroikumene, yaitu memberitakan Injil, berevangelisasi, bermarturia kepada dunia, kepada oikumene, kepada dunia yang satu itu. Jadi kita hendak memahami dulu lebih jelas bahwa Allah Tritunggal lah sebagai pelaku utama oikumene yang memberi mandat kepada kita untuk melakukannya. Karenanya izinkanlah saya Amang Inang untuk sedikit mengulas mengenai wajah oikumene di Jerman. Jadi sudah menjadi realita bahwa warga gereja yang terdaftar di Jerman mengalami penurunan signifikan. Setiap tahun ribuan orang keluar dari gereja. Karenanya setiap tahun gereja-gereja Jerman selalu khawatir bahwa mereka bukan hanya kehilangan warga, tapi juga kehilangan banyak uang. Karena di Jerman, warga gereja harus membayar pajak gereja. Jadi mereka khawatir ketika jumlah warga itu keluar, maka warga itu tidak lagi membayar pajak gereja. Dan ini berarti kehilangan yang sangat besar secara khusus bagi gereja. Tapi banyak faktor mengapa gereja menjadi kosong di Jerman. Salah satunya seperti yang saya katakan tadi adalah untuk menghindari membayar pajak gereja. Yang berikutnya adalah tantangan sekularisme. Jadi orang semakin mencoba untuk memahami segala sesuatunya dengan pikiran, bukan lagi dengan iman. Sehingga mungkin apa yang dikatakan Nietzsche bahwa Allah itu sudah mati, itu juga mungkin merupakan salah satu tantangan sekularisme di Eropa ini. Kemudian juga kepercayaan terhadap gereja yang semakin meluntur karena isu pelecehan seksual, korupsi, dan yang lain sebagainya. Ini membuat jumlah warga gereja mengalami penurunan secara mungkin tidak besar, tapi kalau setiap tahun jumlah gereja menurun, ini akan menjadi krisis yang luar biasa
terhadap gereja-gereja di Eropa. Bahkan Dewan Gereja-Gereja sedunia sudah mengatakan bahwa sudah terjadi perubahan, shift of gravity, sudah terjadi perubahan gravitas, bahwa sekarang mayoritas umat Kristen tidak lagi hidup di belahan Eropa atau Amerika, tapi sebahagian besar umat Kristen hidup sekarang justru di Asia, di Afrika, dan di Amerika Latin. Jadi booming kekristenan sekarang bukan lagi ada di Eropa, tapi di Indonesia, di India, atau di Afrika. Jadi ini yang mau kita lihat, bahwa potensi kekristenan sebetulnya bukan lagi di sini, tapi ada di Sipoholon, ada di Tapanuli. Namun di sisi lain, Amang Inang, kita tidak bisa hanya menghakimi ada dosa di tengah-tengah gereja di Eropa. Karena saya justru melihat spiritualitas gereja di Eropa itu beralih menjadi spiritualitas diakonia dan spiritualitas oikumene. Jadi mereka mengalihkan spiritualitas mimbar untuk keluar, untuk berdiakonia, untuk beroikumene, untuk melakukan aksi-aksi sosial. Salah satunya adalah kepedulian warga Kristen di Jerman untuk menopang saudara-saudari mereka di Asia dan di Afrika. Karenanya menurut saya mengukur spiritualitas keimanan dengan jumlah kehadiran di gereja mungkin ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena kita juga bisa memahami bahwa banyak sekali atau ada warga gereja kita yang justru terlibat dalam aksi-aksi kriminalitas walaupun dia terkenal aktif di tengah gereja, walaupun dia aktif menyumbang, tapi di satu sisi itu tidak kemudian merubah moralitas warga gereja kita. Apalagi pada saat ini kita diperhadapkan lagi dengan tantangan pandemi, ketika gereja sebagai bangunan sekarang beralih menjadi gereja digital, sehingga kita bisa bertemu pada saat ini. Saya pikir ini juga sebuah wajah baru dari gereja-gereja di Jerman, karena lebih banyak sekarang pengunjung atau warga gereja yang datang beribadah secara digital daripada warga gereja yang datang ke gereja sebelum pandemi. Jadi ini adalah sebuah potensi baru mengenai wajah okumene di Jerman. Dan saya memberikan di sini beberapa gambaran. Kalau kita lihat di gambar kiri bahwa gereja Jerman lebih banyak sekarang diisi oleh kaum lansia. Ini paling 20 orang saja yang berada di dalam gereja. Tapi saya katakan tadi, mereka merubah spiritualitas mimbar itu menjadi spiritualitas diakonia. Seperti kita lihat gambar di atas ini adalah Ephorus dari gereja Rhineland. Ini salah satu pendukung terbesar dari United Evangelical Mission. Ketika dia langsung turun tangan sendiri untuk menangani bantuan ketika terjadi banjir bandang di Jerman pada bulan Agustus lalu. Dan gambar di bawah adalah situasi tahun 1996 ketika United Evangelical Mission berubah menjadi lembaga internasional. Ketika itu UIM dimoderatori oleh Ephorus Emeritus almarhum Dr. Sorituan Nababan. Jadi kita bisa melihat di situ bagaimana paradigma kegerejaan berubah di Eropa ini. Karenanya, Amang Inang, izinkan saya sedikit memahami apa makna kepemimpinan okumenis ini. Menurut saya, bahwa pemimpin yang memahami bahwa gerakan okumene itu bukanlah karena pekerjaannya, melainkan karena pekerjaan Allah Tritunggal. Jadi karena kalau Amang Inang di sini terpilih untuk menjadi staf pengajar, menurut model kepemimpinan okumenis, Amang Inang ini adalah duta-duta Allah yang dipilih oleh Allah untuk melakukan pekerjaan ini. Kemudian pemimpin yang mampu meyakinkan seluruh gereja-gereja lintas denominasi yang dipimpinnya. Jadi ini adalah kiranya menjadi staf pengajar, tugas staf pengajar bagaimana membentuk kurikulum sehingga para mahasiswa-mahasiswi kita ini kemudian memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan seluruh gereja-gereja lintas denominasi yang akan dilayani mereka.
untuk berjuang bagi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Jadi kita tidak cukup sekedar membentuk karakter kepemimpinan yang mampu untuk mengorganisir perayaan Natal atau Paskah oikumene saja. Ini terlalu sempit untuk memahami kepemimpinan oikumene. Tapi kiranya para mahasiswa-mahasiswi, saya tidak tahu pada mahasiswi di STGH, tapi kiranya para mahasiswa ini kemudian dimampukan kelak untuk menjadi pemimpin yang mampu bergandengan tangan dengan seluruh denominasi gereja, dengan seluruh umat beragama, untuk memperjuangkan keutuhan ciptaan, memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Karenanya pemimpin harus mampu keluar dari perspektif kolonialisme, paternalisme, dan dikotomi sebagai pemberi dan penerima. Kenapa itu perlu? Karena menurut saya kita masih sering hidup sebagai dalam mental orang yang dijajah. Maaf, itu harus saya sampaikan. Banyak sekali mental-mental di gereja, di Asia, di Afrika, mereka menikmati mental sebagai yang dijajah, menikmati mental sebagai penerima, menikmati mental sebagai orang yang ditindas. Ini berbahaya menurut saya dalam perspektif oikumene kita. Saya ambil contoh, ini adalah foto dari genosida di Namibia di tahun 1904 sampai 1908, ketika ratusan ribu orang dibunuh oleh tentara-tentara Jerman, termasuk para misionaris terlibat di dalam aksi ini. Dan kita juga pasti memiliki contoh-contoh lainnya mengenai penjajahan. Karenanya menurut saya kemitraan oikumene antara gereja-gereja di belahan selatan, Asia, Afrika, Indonesia, dan utara masih menunjukkan pola berpikir sebagai pemberi dan penerima, kaya dan miskin. Anda memiliki uang, kami memiliki iman. Jadi dikotomi itu masih selalu ada. Hubungan oikumene dari selatan muncul proposal, muncul permintaan, lantas dari utara selalu diharapkan akan keluar uang. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, uang sudah semakin menipis di Eropa ini. Justru kita melihat bahwa potensi keuangan sekarang ada di Asia atau ada di Indonesia. Akibatnya gereja-gereja kaya itu mendominasi. Mereka mau mengatur, mereka mau memasukkan pikiran-pikiran mereka ke gereja selatan. Jadi ini sudah menjadi sudah menjadi karakter baru pada saat ini. Dan umat Kristen di belahan selatan selalu merasa dirinya miskin jika berhadapan dengan mitranya yang berkulit putih, walaupun gereja HKBP sendiri tergolong potensial. Karenanya menurut saya hubungan oikumene baik di Indonesia sendiri, belum hubungan yang masih yang transaksional, masih hubungan antara ada kepentingan saya datang kepadamu. Jadi belum simetris, belum sebagai saudara, belum sebagai kesatuan tubuh Kristus. Itu yang hendak saya paparkan di sini. Karenanya saya mau mencatat sebentar singkat saja apa karakter kepemimpinan okumenis. Yang pertama menurut saya adalah sensitif terhadap realita kemanusiaan. Ini penting sekali dan saya harap nanti jurnal-jurnal ilmiah dari para staf di STGH juga lebih menekankan sensitivitas terhadap realita kemanusiaan yang kita hadapi pada saat ini. Realita kemanusiaan diskriminasi umat beragama. Saya pikir ini adalah sebuah persoalan yang sangat-sangat pelik kita hadapi. Ketika di masa pandemi ini justru terjadi peningkatan jumlah penutupan rumah ibadah. Justru terjadi peningkatan diskriminasi atas nama agama. Ini adalah sebuah realita kemanusiaan di Indonesia yang kiranya juga harus diangkat oleh para staf pengajar di Sekolah Tinggi Guru Huria. Kemiskinan,
Terjadi peningkatan 10,19%, ini data resmi pemerintah, walaupun menurut data lembaga swadaya masyarakat bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia sudah meningkat lebih dari 10,19% atau sudah melebihi 27 juta warga miskin di Indonesia. Saya yakin kita semua, Amang Inang juga terdampak oleh kemiskinan karena pandemi ini. Perempuan dan anak-anak paling sering mengalami kekerasan seksual di masa pandemi. Ini harus kita akui bersama, dan kiranya ini juga boleh menjadi tema dalam penulisan-penulisan berikutnya. Eksploitasi alam dan keadilan iklim. Kita lihat di sebelah kiri adalah foto banjir bandang di Parapat, kalau tidak salah di awal tahun ini, tidak jauh dari tempat Amang Inang sekarang berkumpul. Dan di sebelah kanan ini adalah foto banjir bandang di Jerman. Jadi kualitas dampak mematikannya itu hampir sama. Karenanya kiranya kepemimpinan oikumene harus melihat gerakan bersama sebagai anak bangsa, sebagai anak-anak Tuhan, untuk melawan segala bentuk pengerusakan lingkungan, secara khusus oleh perusahaan-perusahaan yang menebangi hutan dengan tidak bertanggung jawab. Serius mengupayakan penanaman pohon secara besar-besaran, dan saya tidak tahu apa ada kurikulum ekoteologi di STGH. Saya harap itu juga sudah ada dimasukkan ke dalam kurikulum, sehingga ini mempersiapkan kader-kader kita untuk lebih peka terhadap isu eksploitasi alam atau keadilan iklim ini. Kejahatan di dunia maya. Dari 1.203 responden, terdapat 287 pengalaman buruk saat berinternet di masa pandemi. Ini juga saya sangat-sangat memohon kepada para pengajar di sini, bahwa banyak sekali tautan-tautan seksual atau pornografi, atau hal-hal buruk tentang responden tanpa sepengetahuannya, atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau yang tidak sopan. Saya pikir ini juga harus menjadi kepekaan dari para staf pengajar, atau kemudian bisa diangkat dalam sebuah tulisan, bagaimanakah sikap kita berinternet, berteknologi di masa pandemi ini. Karenanya ada sedikit rekomendasi konkret dari kami di United Evangelical Mission, secara khusus kepada Amang Inang, kepada para mahaguru di sekolah tinggi guru huria ini. Yang pertama adalah gerakan oikumene merupakan perintah agung Yesus Kristus untuk menjadikan gereja dan seluruh dunia menjadi rumah bersama yang damai dan berkesejahteraan. Entah itu dari karismatik, entah itu dari gereja arus utama, entah itu dari kalangan non-Islam. Tugas kita adalah bergandengan tangan bersama-sama untuk menjadikan Sipoholon sebagai rumah bersama, untuk menjadikan Tapanuli sebagai rumah bersama. Memberitakan Injil dan kepada seluruh makhluk. Karenanya para pengajar dan staf di STGH tidak mungkin bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergitas dan komitmen untuk berkooperasi dengan seluruh elemen masyarakat, dengan pemerintah, dengan gereja-gereja, dengan BKAG, dengan yang lain sebagainya, dengan PGIW, dengan PGI, dan yang lain sebagainya. Melakukan pemetaan masalah dan langkah-langkah strategis, dan saya pikir ini adalah menjadi tugas para dosen nanti, bagaimana untuk melakukan pemetaan masalah ini. Menyediakan pendampingan dan konseling kepada para korban kekerasan, secara khusus kepada perempuan dan anak-anak di masa pandemi ini. Menyediakan program ketahanan pangan bagi keluarga jemaat miskin dan para pelayan yang terimbas. Bersama elemen umat beragama lainnya mengintensifkan dialog kehidupan, serta menolak segala bentuk diskriminasi yang mengatasnamakan agama. Dan berikutnya tentu kami United Evangelical Mission bersedia untuk menopang kegiatan-kegiatan, atau seperti tulang saya tadi katakan, mau studi S3, tentu kemungkinan itu selalu terbuka. Marilah kita berkomunikasi, karena tujuan kita adalah bagaimana kita mempersiapkan kader-kader gereja untuk terlibat dalam gerakan oikumene yang progresif.
tentu menyuarakan tersedianya program jaminan akses kesehatan, penyediaan tes, penyediaan vaksin kepada seluruh warga jemaat, memperkuat peran perempuan dan pemuda dalam posisi kepemimpinan dan lembaga kemasyarakatan, dan yang terakhir mempersiapkan mental kesejajaran dan keseimbangan dalam teologi, daya, dan dana, secara khusus bagaimana kita bisa berbicara dengan kepercayaan diri dengan partner-partner dari luar negeri kita. Saya pikir itu dulu sedikit pemaparan dari saya mewakili United Evangelical Mission dengan apa yang kita pahami dengan kepemimpinan oikumene. Dan jika ada pertanyaan, masukan, kritik, sumbang saran, kita terbuka untuk diskusi. Saya nggak tahu berapa lama waktu yang diberikan oleh moderator. Terima kasih Amang Inang atas perhatiannya. Horas. Oke. Waktunya sebenarnya Bang ada sampai jam 1. Karena jam 1 makan siang, ini sudah jam 11.55. Kami serahkan ya, masih ada 1 jam lagi Bang. Kami serahkan buat Abang. Ya. Kalau ada pertanyaan, karena kita juga menurut saya masih akan ada penutupan ya. Apa penutupan hari ini dengan apa namanya, dengan retreat atau masih ada 1 sesi lagi dari Ibu Dina. Setelah itu baru penutupan selesai gitu. Ya, jadi sekarang kita buka diskusi dulu baru kita masuk ke retreat atau gimana? Boleh. Oke. Mungkin 10 menit kita sediakan, andai kata ada penanya. Saya mau sharing. Ya, silahkan. Ya, bisa kelihatan dengan jelas? Atau belum kelihatan, Bang. Di mana abangku ini? Tapi suaranya sudah aku dengar. Ini suara. Asal mah terbege suara tuh. Olo, suara Bang Ya. Benhard. Ya, mau lihat emang dia. Olo, Abang. Produksi hall. Nabi jatuh dapat jumpa kita. Iya. Tiara Janama saya. Iya. Ini sekalian sharing-sharing kita sesama perpohonan pandita atau nanti. Ada yang dia. Olo, Abang. Nah, pertama tadi mungkin klarifikasi saja istilah oikumene itu. Kalau Anda tadi buat oikos dan mono, mungkin klarifikasinya dari meno ya, meneng, tinggal. Kalau mono itu kan satu, meno kan tinggal. Nah, jadi oikumene itu tempat tinggal atau rumah bersama lah. Supaya juga pemaknaannya bukan membuat menjadi satu dalam arti angka atau bilangan, tetapi itu tempat tinggal bersama ya. Itu klarifikasi aja. Ya, terima kasih dengan pemaparan Dr. Andar, dan banyak hal yang sebenarnya kita bisa kembangkan atau kita evaluasi lah dengan keberadaan kita, komunitas kita, khususnya HKBP. Nah, jadi dengan oikumene ini, saya pikir juga bukan dalam arti satu kelompok agama tertentu. Supaya kita memahami oikumene itu sebagai bumi dan alam semesta ini. Supaya kita juga tidak terjebak kepada banyaknya aliran-aliran atau kelompok-kelompok denominasi. Apalagi nanti kalau kita bicara soal agama yang bermacam ragam. Supaya gerakan oikumene itu memang alam semesta dan bumi tempat kita inilah menjadi alamat dan tempat tinggal kita bersama yang harus kita pelihara, kita rawat, dan tujuan kita ya tetap adalah dalam rangka memahami keselamatan bumi ini sebagai alamat kedatangan juru selamat itu. Nah, jadi salah satu yang saya punya pengalaman juga dari Papua, menarik sekali kalau tanggal 5 Februari itu dirayakan sebagai hari masuknya Injil dengan kedatangan Otto Gessler.
itu bukan hanya gereja GKI yang merayakan. Dan bukan hanya gereja, semua kelompok agama itu berpesta itu tanggal 5 Februari itu. Nah, yang sedikit saya dari pengalaman saya mengelola salib kasih waktu kita di kantor pusat dulu ya. Saya kan mengelola salib kasih dulu tahun 2001 ya. Saya sudah mencoba mengembangkan gagasan itu dengan karisma tempat salib kasih itu yang menjadi jejak Injil masuk ke Tanah Batak, ke Silindung dengan historisnya Nomensen. Sudah luar biasa tadinya saya mau mengembangkan itu menjadi semacam Yerusalem kedua. Artinya bukan hanya HKBP, bukan hanya orang Kristen, tetapi semua orang Batak, bahkan seluruh spiritual Nomensen itu, dari situ kita bisa pancarkan ke seluruh dunia, supaya ini menjadi alat kita memberitakan Injil secara okumene juga. Nah, jadi sebenarnya ini salah satu kerinduan saya dari dulu. Kenapa HKBP sampai sekarang merayakan tanggal kelahiran HKBP tanggal 7 Oktober ini sangat eksklusif kita. Sangat eksklusif. Dan kita tidak bisa merangkul HKBP yang besar ini, nggak ada gunanya jadi payung untuk bangsa Batak gitu ya. Bangsa Batak yang tanpa dibeda-bedakan denominasi atau agama lagi. Nah, di konsep saya sebenarnya si PDB Bui kalau halak Batak gimana dengan karisma Nomensen kita harus rangkul. Bahkan kelompok-kelompok Islam dan semua aliran-aliran yang ada di Tanah Batak inilah. Nah, tetapi kita HKBP yang Bolon ini untuk berkomunikasi dengan gereja-gereja tetangga yang kecil ini jadi kita anggap remeh gitu ya. Gak ada jiwa kita untuk menjadi payung besar bagi okumene, bahkan hanya untuk gereja-gereja di Tanah Batak ini kita sulit. Nah, itu pertama. Nah, ini kedua yang saya katakan tadi soal kadongan pandita hidayah. Bagaimana kalau Anda sendiri sekarang dengan pengalaman internasionalmu mengalami bagaimana Jerman dan juga dunia ini dalam berokumene gagasan-gagasan makin yakin kembali mudah paham untuk HKBP. Bisakah mengembangkan itu? Saya sangat kecewa dengan pimpinan-pimpinan HKBP. Ini rokok cosok ada kursus noai. Orang nggak tahu di mana kan? Kembali merosot, nggak ada gunanya dia sebagai pengalaman internasional itu. Untuk mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan kita aja nggak bisa. Nggak ada visinya. Nggak jelas lagi itu ya. Pada pengalamannya sudah dunia. Sudah mengelola organisasi dunia, tapi kembali ke HKBP di pusat kekuasaan itu kembali hanya persoalan-persoalan picisan yang menjadi apanya concernnya. Jadi nggak bisa mengembangkannya untuk bangsa ini, dunia ini, untuk Indonesia secara lebih lebih bersifat terbuka begitu. Nah, jadi saya pikir juga ya maaf lah kalau saya sebenarnya dari dulu sudah memikirkan kenapa HKBP kita ini lembaga pendidikannya terus semakin merosot. Nah, sekarang ini STGH sedang berusaha untuk mengejar akreditasi ya. Nah, tetapi dari satu sisi sudah berapa tahun waktu saya mahasiswa di STGH HKBP juga sudah dipikirkan untuk menjadi satu atap ini ya, satu lembaga gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau potensi ini dikembangkan, tetapi yang memang membutuhkan banyak inilah ya dari mitra-mitra. Bahkan juga sebenarnya kalau warga jemaat kita itu digerakkan atau dijelaskan ini apa program visionernya HKBP, saya nggak berharap dijadikan satu payung ini STGH, STB apa ini dengan STG HKBP, nggak perlu itu. Tapi justru diberdayakan. STGH inilah contohnya. Kenapa guru huria harus hanya laki-laki gitu? Padahal orientasi pendidikannya, orientasi kurikulum STGH ini kan pendidikan. Nah, pendidikan bagaimana supaya itu tidak hanya gender laki-laki yang dalam posisi di struktur gereja nanti hanya guru huria itu laki-laki. Dan juga potensi-potensi pemberdayaan dari bidang-bidang keguruan atau pendidikan ini kan banyak sekali. Ya katakan saja lah untuk untuk sertifikasi guru sekolah minggu atau untuk kompeten di bidang musik atau apa di bidang gereja dan masyarakat, begitu banyak yang bisa dikembangkan.
Tapi persoalannya karena persoalan tetek bengek, hanya persoalan finansial, harus disatu atapkan gitu. Apa visi pimpinan? Pimpinan yang mantan-mantan pemimpin apa juga dosen-dosen di kampus, pengalaman internasional, tapi nggak terbuka visinya. Dan untuk mencari jalan keluar bagaimana mengembangkan ini, nggak bisa mengkomunikasikannya kepada jemaat. Pada jemaat kita itu sangat merindukan dan sangat percaya kalau pimpinan mengatakan sesuatu, jemaat akan lakukan itu. Dan saya punya banyak keprihatinan tentang ini, karena banyak sekali warga HKBP yang kaya raya, yang nggak tahu mau di mana dibuang uangnya itu, akhirnya ke karismatik. Kita kuliah karismatik gimana? Kalau daging nggak doh HKBP, lain artana doh todina ngai udah di karismatik itu. Nah, jadi saya pikir kalau kita tanpa visi, tanpa menjelaskan itu kepada jemaat, mengkomunikasikan itu, ya jemaat merasa nggak peduli. Dan jemaat juga merasa ada kaposan. Kan? Itu pengalaman saya langsung itu. Aku kalau Pak Boy, ada seorang keluarga, kebetulan masih ada hubungan kekerabatan dengan saya. Anaknya sudah pejabat semua. Dia kaya. Nah, saya bilang, kalau meninggal kau persembahkan itu kepada HKBP supaya kita buat seperti ini. Jawabannya itu membuat saya tertawa, tetapi yang menangis juga. Dah kaposan paditannya HKBP itu. Waduh, gila. Dan kenyataan seperti itu. Nah, jadi mau lihat memang ngai fasilitasi ho STBH dengan forum ini. Ada saya berharap mulai waktu HKBP paling gampang. Gawe pemimpin ada yang gampang. Visi itu harus dimiliki. Dan jangan lagi kembali kepada mental holan alani gogoni buaso pengaruh ujungnya hal-hal yang sangat artifisial, jadi aduh sangat inilah ya. Ima memang anggo abakot terus do kritis siabonana hutada. Alai ujungnya dia sogokan. Ai memang Kristusipe di hasugohod do. Jadi moliate ma ai tada do memang anggo pengajar itor bui do kritis jala itor bui do cermat di mereka kesalahan-kesalahan. Moliate ma hupature pendon taringo tu etimologi kata ala pasto sokona di dok ni amang guru boloni ala memang bagaimana kita membentuk dari oikos yang berarti rumah dan kemudian menen yang berarti berdiam atau tinggal untuk menjadikan dunia ini menjadi rumah bersama. Nah, padua hon ido jala memang dakpala hunipi hon gabe satu paciu nau di son jala si Mace si Holdo Roha Boy Muse Mulak kembali melayani di HKBP, melayani di Indonesia, membuat sudia ke pengalaman-pengalaman nah ya hualami hami di son berbagi dohot akka sude pangulan ni huria, sude ruas ni huria di HKBP tangya koma asaboi nian dibuan akka visi do misi asaboi hira-hira lam hebang HKBP hobartu makna oikumene nata bahasi jalan apa tuluho totu on aupe dangapala takasuboto taringo tu menjadikan satu atap kepada lembaga-lembaga pendidikan teologi totu komunikasi mahulala di antara kita di son alain yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana untuk mengembangkan, sangat menarik tadi yang dikatakan oleh masih bisa terdengar, oh ya, sangat menarik tadi yang dikatakan oleh abangku tadi, dan saya pikir itu tadi rangkuman dari apa yang sudah saya katakan tadi, bagaimana untuk menjadikan rumah bersama, kita bergandengan tangan dengan seluruh elemen-elemen anak-anak bangsa tanpa memperhatikan denominasi, tanpa memperhatikan daripada agama seperti yang Abang katakan tadi di Papua. Kita pernah ketemu waktu itu di Manokwari untuk merayakan datangnya pekabar Injil Otto dan Geisler, dan memang luar biasa sekali di situ perayaannya, sangat inklusif, sangat menyatu
dengan seluruh elemen masyarakat. Dan tentu harapan kita HKBP juga ketika merayakan ulang tahunnya itu bukan hanya perayaan bagi HKBP, tapi itu harus menjadi perayaan bagi Rura Silindung misalnya, perayaan bagi seluruh Indonesia, karena memang tanpa kekristenan maka orang-orang Batak sulit untuk menikmati kemajuan seperti yang kita alami. Dan juga saya sangat menarik tadi yang dibilang Abang, bagaimana menjadikan sekolah guru huria ini juga terbuka untuk kaum perempuan. Kalau itu makanya saya kurang yakin tadi apa ada mahasiswa perempuan di sini, tapi kenapa tidak? Ya, karena menurut saya bahwa kita harus terbuka semua terhadap semua perbedaan, karena ini adalah pendidikan, dan pendidikan adalah membuka diri terhadap semua tembok-tembok yang ada. Karena ya saya sangat setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Amang Bernhard Siagian tadi, dan kiranya pelatihan-pelatihan semacam ini bisa kita pergunakan untuk paling tidak mengingatkan kita kembali akan apa tugas kita sebagai anak-anak yang berada di bawah oikumene tersebut. Terima kasih. Dari Pak Ketua, Pak. Oh, halo, Abang. Oras Oras abangku. Jadi tadi ada penjelasan bahwasanya di Eropa itu minat jemaat untuk bergereja sudah sangat sedikit, bahkan mereka keluar untuk menghindari pajak yang tadi yang ada karena perilaku penyimpangan seksual dari pelayan sendiri, yang ada karena sekularisasi dan sebagainya. Maka jadi pertanyaan saya, di sisi lain gereja-gereja Asia itu bermitra dengan gereja Eropa yang justru banyak soal finansial, bantuan mitra. Padahal di Eropa tadi kita sebutkan orang sudah menghindar, bahkan keluar dari gereja, menghindar karena uang juga. Kita di Asia mengharap dapat uang dari Eropa. Jadi yang menjadi pergumulan saya, ya justru kita juga salah satu yang menjadikan jemaat Kristen di Eropa itu menjadi meninggalkan gereja. Ada faktornya dari kita juga. Yang kedua, ya bagaimana, apakah faktor-faktor yang tadi itu, kalau saya tidak salah 4-5 faktor yang Bapak Pesari tadi terangkan, bagaimana di Eropa itu mengatasi masalah tersebut, apakah dianggap biar saja dan sebagainya, atau mungkin ada cara penyelesaian atau respon dari gereja atas masalah-masalah tersebut. Kira-kira Jo, yang mau nanya. Mulyate, Abang Ketua Nami. Jadi ini sangat tajam sekali analisanya. Memang itulah kenyataannya. Walaupun sebetulnya bantuan yang diberikan kepada gereja-gereja di belahan selatan itu sangat kecil sebetulnya. Tapi karena mereka banyak uang, jadi itu masih tetap ada artinya sama kita. Jadi memang tidak sepenuhnya bisa kita katakan karena kitalah mereka meninggalkan gereja. Cuma memang mereka meninggalkan gereja karena kecewa dengan
gereja seperti yang disampaikan tadi oleh Amang Siagian, ketika mereka kecewa, mereka meninggalkan gereja, ada pelecehan seksual, ada kasus korupsi, kemudian juga tantangan sekularisme yang mengatakan bahwa ya, untuk apa kita bergereja, kita tidak percaya lagi dengan kehidupan setelah kematian dan yang lain sebagainya. Mungkin semakin pintar orang, semakin begitu mereka berpikir bahwa kehidupan ini berakhir ketika ada kematian. Jadi ini tantangan sekularisme yang mungkin juga akan kita hadapi nanti. Walaupun pada saat ini kita berada pada fase ketika Eropa dulu mengalami golden time kekristenan. Ya, ketika di abad-abad ke-20, abad-abad ke-21, tapi mereka sekarang mengalami krisis iman, dan kita juga mungkin akan mengalami situasi seperti itu perlahan tapi pasti jika gereja-gereja kita tidak bersiap untuk masalah itu. Jadi saya tidak melihat karena besarnya permintaan dari gereja-gereja di selatan kepada gereja di utara, tapi tentu kalau kita bandingkan jumlah besarnya bantuan ketika pada tahun 1980-an atau 1990-an itu sudah jauh berkurang yang diberikan kepada gereja-gereja di selatan, kepada gereja-gereja di Asia atau di Afrika, itu sudah jauh berkurang dibandingkan dahulu. Saya ingat dulu di STGH selalu ada dosen dari Jerman, selalu ada dosen dari luar negeri, tapi sekarang tidak ada lagi. Ya, selalu ada misalnya program-program pertukaran misalnya, dan banyak, saya ingat dulu menurut catatan yang saya lihat banyak sekali alat musik tiup misalnya atau alat musik yang didatangkan dari Jerman. Sekarang hampir tidak ada lagi. Itulah kita bisa melihat bagaimana sudah sangat drastisnya berkurang bantuan yang diberikan. Walaupun saya bilang itu bukan menjadi faktor daripada turunnya warga gereja, karena turunnya warga gereja lebih banyak disebabkan oleh faktor internal yang dihadapi oleh gereja-gereja di Jerman ini. Dan yang kedua adalah bagaimana mengatasi masalah tersebut. Memang mereka sedang kebingungan mengatasi masalah ini, tapi ini semua menjadi masalah global, menjadi masalah secara khusus di gereja-gereja di bagian utara. Salah satunya adalah tentu untuk mendengarkan suara-suara dari kita yang berada di Asia Afrika. Bagaimana caranya, mengapa gereja-gereja di Indonesia sekarang mengalami peningkatan jumlah warga jemaat yang drastis? Apa yang dilakukan oleh gereja di sini? Jadi mereka banyak sekali sekarang mendengar suara-suara dari Indonesia, suara dari Asia, Afrika, walaupun tentu kita sendiri bergumul dengan seperti yang disampaikan tadi Abang Siagian tadi. Tapi itu salah satunya. Jadi kunci kemajuannya salah satu adalah terbuka untuk mendengar dari orang yang dahulu mereka injili. Jadi saya lihat ini ada juga ini masalah yang dahulu akan menjadi kemudian yang kemudian. Jadi mereka sekarang mau belajar dari kita. Bagaimana strategi penginjilan di Indonesia, di Papua, di Jawa, di Tanah Batak, sehingga jumlah jemaat justru mengalami peningkatan sekarang. Dan mereka mau belajar dari karismatik, bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan warga, bagaimana mereka berpastoral dan yang lain sebagainya. Saya pikir mungkin gereja bisa pulih kembali, tapi sekarang memang mereka dalam keadaan krisis, tapi mereka tidak tinggal diam, tapi mereka mau belajar, mau mendengar, dan mau merubah struktur dan yang lain sebagainya. Terima kasih, Abang. Apa saya juga tertarik tadi dengan keterangan Bapak mengenai gereja yang kosong itu ya, sekarang katakanlah kosong meskipun sudah sangat berkurang. Maaf, saya mau membagi sedikit pengalaman saya waktu saya justru kagum waktu saya bergereja waktu itu di Rudensheim, Bruninghausen, itu sangat ramai seperti di gereja Batak saya lihat. Jadi nggak tahu apakah kali itu aja ya. Tetapi menurut pengamatan saya memang rata-rata gereja di sana sudah sangat berkurang,
karena saya pernah Pak tinggal di Swiss sekitar 10 tahun dan saya tinggal di Biara Protestan. Kalau Bapak pernah dengar itu Communauté de Grandchamp. Jadi pengamatan saya justru sebaliknya gitu. Gereja memang kosong, tetapi banyak jemaat yang lari ke gerejanya biara. Penuh biara-biara, termasuk Taisye. Yang kita dengar Taisye. Setiap minggu itu 5.000-an, 10.000-an pemuda hadir di gereja itu. Jadi artinya mungkin gereja kosong, biaranya berisi, orang beralih ke situ. Apa yang diinginkan mereka? Kenapa gereja ini tapi tetap juga gereja ya kita bilang ya? Karena artinya hanya beralih tempat begitu. Saya melihat justru jemaat banyak yang merindukan, mungkin itu kita tahu biara-biara itu silent ya, tidak sistem khotbah yang didengar, tetapi liturginya yang diikuti. Jadi setelah itu pemimpin pemimpin gereja lah saya bilang yang bertugas atau apa itu banyak mendengar keluhan jemaat. Jadi saya pikir banyak jemaat mungkin merindukan ada dialog, bukan hanya monoton yang dari mimbar yang berbicara, tetapi mungkin perlu rangkulan dialog mendengar keluhan mereka. Itu makanya biara selalu menekankan bahwa silent itu perlu supaya kita bisa mendengar Allah yang berbicara, bukan kita yang mau berbicara terus-terusan. Ya. Jadi saya pikir di situ saya tidak katakan bahwa gereja kosong hanya beralih tempat. Ya, jadi pergumulan itu mungkin di situ. Mungkin jemaat sudah merindukan untuk dialog, untuk merangkul, untuk dirangkul, untuk mendengar, untuk didengar keluhan mereka. Saya pikir begitu Pak. Buktinya waktu di Taisye itu beberapa kali saya ke Taisye itu tidak pernah berkurang itu dari 10.000-an. Saya heran itu anak pemuda yang kita bilang gereja kosong tidak ada pemudanya, orang tuanya, tapi ternyata lari ke sana seperti itu. Padahal di sana banyak peraturan, tidak boleh merokok, tidak boleh ini, tidak boleh ini, yang tidak disukai oleh pemuda, banyak larangan. Tetapi kenapa pemuda mencintai itu? Itu saya pikir. Nah, berarti mereka memang ingin bersekutu, ingin mungkin berbagi dari seluruh dunia, okumene dari seluruh dunia. Itu makanya saya senang tadi waktu Bapak bilang itu memang gerakan okumene itu perlu dengan memberikan rumah terbuka, dialog, ya, rumah terbuka. Jadi mungkin gereja mungkin perlu rumah terbuka seperti itu, tidak hanya monoton, hanya di mimbar aja ngomong, tetapi tidak mengetahui sedalam-dalamnya apa yang dibutuhkan oleh jemaat itu. Waktu itu juga di komunitas yang saya tinggalin itu, gerakan okumene ini yang rumah terbuka ini memang terjalin memang misinya perdamaian dan keadilan. Saya lihat diundang setiap minggu, diundang seluruh agama Islam, Buddha ini dengan pakaiannya yang mereka pakai, dengan jilbabnya atau dengan ya semua datang, yang Islam beribadah sesuai kiblatnya begitu. Tetapi di satu tempat berganti-ganti di gereja datang ke kapal gereja itu. Kadang berganti di masjid, kadang berganti di tempat ibadah Hindu Buddha gitu. Saya lihat begitu memang tenang, damai. Dan rasa itu yang dibutuhkan. Mungkin gereja perlu belajar juga kepada biara-biara ini bagaimana. Hanya itu usul saya Pak, untuk gereja di Eropa, karena saya mengalaminya. Terima kasih. Ya, terima kasih Inang. Ya ini enaknya kita yang ngumpul-ngumpul ini. Jadi memang saya nggak ngomong sendiri di sini. Dan saya lihat saya justru lebih banyak belajar dari Amang Inang di tempat ini. Jadi memang luar biasa sekali. Ini bisa saya tambahkan di presentasi saya, bahwa memang kalau saya analisa di sini ada spiritualitas keheningan yang sekarang sangat didambakan oleh warga gereja di sini. Jadi memang
mungkin mereka sudah tiba bahwa ada spiritualitas, kita tidak membutuhkan suara itu lagi, tapi kita mau berkomunikasi secara pribadi dengan Allah tanpa melalui mediasi siapapun, tanpa melalui mediasi dari apa yang kita sebut dengan para rohaniawan. Jadi ada spiritualitas seperti itu, Inang, dan memang kalau kita lihat, kalau kita pergi ke TZ itu ribuan, hampir ribuan setiap minggu anak-anak muda datang. Mereka tidak mendengarkan khotbah, hanya bernyanyi, berdoa, hening, dan disitulah mereka memiliki pertemuan dengan Tuhannya. Tidak melalui khotbah, tapi melalui keheningan. Jadi memang sebetulnya ini mungkin dekat ya kepada kultur Batak, karena di kultur Batak juga kita kan juga sering bisa kita bilang bukan ada seorang yang dominan untuk berbicara seperti di tengah gereja, tapi bagaimana ada sebuah dialog seperti yang Inang sampaikan tadi. Dan memang juga yang kedua, ada spiritualitas dialog tersebut, berbicara satu dengan yang lainnya, bukan menjadi mendominasi satu dengan yang lainnya. Dan ini juga saya pelajari, saya lihat di sini bahwa gerejanya kosong, tapi mereka mencari model lain dari spiritualitas itu. Jadi model lain dari spiritualitas itulah yang kemudian banyak bertumbuh sekarang di Jerman, walaupun mereka meninggalkan gereja, tapi saya tidak yakin bahwa mereka meninggalkan iman mereka. Jadi iman mereka itu sekarang berada di tempat lain, bukan di tengah gereja. Dan sekarang iman mereka berada di ruang dunia maya seperti begini, di ruang digital ini. Nah, tentu ini juga merupakan sebuah peluang bagi gereja sebetulnya untuk membuka berbagai ruang bagi anak-anak muda untuk mengembangkan spiritualitas mereka. Mungkin kalau sekarang kita masih suka untuk mendengarkan khotbah yang berapi-api ya, kita suka mendengarkan seperti di Jerman juga dulu abad-abad 19-20, tapi kemudian ada waktunya mereka bosan dengar khotbah yang berapi-api, dan sekarang mereka sukanya untuk berdiam diri, untuk hening. Jadi bagi mereka spiritualitas itu bukan mendengar khotbah, tapi spiritualitas berbicara langsung dengan Tuhannya. Jadi betul tadi yang disampaikan Inang, dan kepemimpinan Oekumene harus melihat peluang-peluang bagaimana jemaat untuk mengungkapkan, mengekspresikan iman mereka, tanpa kita harus mengatakan bahwa gereja kita lah yang terbaik, atau HKBP, 2 HKBP. Jadi saya pikir harus ada keterbukaan juga secara khusus kepada HKBP untuk melihat apa saja potensi-potensi pengembangan iman yang bisa kita sajikan. Terima kasih. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Oh, ada lagi Bang dari Firman Tagaw. Jadi terima kasih Pak atas seminar kali ini. Saya sangat menarik, apalagi dari sisi kepemimpinan politis. Lebih yang saya soroti sebenarnya, saya ingin mengetahui sebenarnya tentang kepemimpinan itu sendiri. Karena kelak pasti kita semua akan menjadi seorang pemimpin, baik itu di keluarga, lembaga, atau gereja. Jadi yang saya ingin tanyakan ada 2. Menurut Bapak, pemimpin yang ideal itu seperti apa? Apakah sebagai bos atau sebagai leader dalam tim tersebut? Lalu yang kedua, sebagai seorang pemimpin, apakah kita berfokus pada hasil atau proses yang dikerjakan bersama anggota? Atau apakah kita perlu keduanya? Karena menurut saya hal ini menarik. Dan tentang kepemimpinan ini membuat kita belajar bagaimana menjadi seorang manajer, salah satunya mungkin di gereja, bagaimana menjadi manajer gereja yang baik nanti di gereja. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Boleh saya tahu, Amang? Saya tidak tahu Pak. Amang Saya Firman Tagaw Pak. Firman Tagaw, oh, orang sama. Iya,
Ya, jadi sebenarnya ini apa ya? Ini dalam ilmu manajemen ini sebetulnya tidak pernah ada definisi yang absolut mengenai kepemimpinan. Karena dikatakan kepemimpinan itu harus apa namanya? Harus mengikuti kondisi sosial politik yang terjadi. Jadi memang ketika perang dunia atau ketika terjadi krisis, maka kita membutuhkan pemimpin ala komandan, ya, ala komando, ala militer. Ya, tapi kemudian ketika dunia berubah sekarang menjadi semakin demokrasi, menjadi semakin, kita membutuhkan pemimpin yang dialogis katanya. Atau di dunia teologi pun banyak sekali perdebatan apakah shepherd leadership itu yang terbaik, walaupun kemudian para dosen Perjanjian Lama mengatakan itu tidak yang terbaik karena shepherd leadership itu kemudian justru memberikan kesempatan lebih besar dari para bawahan atau para pemimpin. Jadi sebetulnya kita tidak melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada manusia. Jadi banyak sekali teori-teori kepemimpinan yang bisa kita pergunakan. Karenanya saya juga tidak bisa memberikan definisi mana yang terbaik. Tapi menurut saya atau menurut teori kepemimpinan modern, memang yang terbaik pada saat ini adalah menjadi pemimpin yang menjadi leader, ya. Menjadi leader itu adalah menjadi pemimpin yang bukan hanya berjalan di depan, tapi juga pada sisi lain berjalan di belakang, atau pada sisi lain juga mendampingi para pemimpinnya. Artinya pemimpin juga harus berani menjatuhkan hukuman. Pemimpin juga harus berani untuk memberi sanksi. Tapi pemimpin juga harus mampu untuk menghibur, menguatkan, tapi juga untuk menegur. Jadi ini semua harus menjadi satu, walaupun tentu dalam teori kepemimpinan modern sekarang kita tidak lagi mengharapkan ada pemimpin-pemimpin yang otoriter atau pemimpin yang mau selalu mengedepankan kuasanya. Jadi dialog tetap harus terbuka, pemimpin kemudian harus mempertimbangkan semua masukan-masukan yang diterimanya, menganalisanya, kemudian memperbincangkannya dengan yang lain, sampai kemudian ia harus mengambil keputusan yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjalankan roda kepemimpinan. Jadi saya pikir bukan sebagai bos, tapi sebagai leader. Leader artinya di sini adalah yang mencakup semua unsur-unsur kepemimpinan seperti yang saya katakan tadi. Jadi apakah proses dan hasil? Saya pikir keduanya, Mang. Saya pikir itu yang harus kita pakai, bahwa kita tidak berjalan tanpa tujuan, tapi juga kita tidak meraih tujuan tanpa proses yang benar. Jadi saya pikir apalagi dalam lembaga pendidikan teologi, tentu kita tidak hanya ingin kemudian menerbitkan karya kita, tapi kemudian kita plagiat. Nah ini kan juga, tapi kita tidak hanya menulis tanpa hasil. Jadi saya lihat harus ada keseimbangan antara keduanya, dan yang terbaik tentu kita harus memulainya dengan sebuah proses yang benar, sebab saya yakin dengan sebuah proses yang benar kita pasti akan mencapai sebuah tujuan yang lebih maksimal dan yang lebih sempurna lagi. Itu saja, Mang, sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Masih? Horas, Bang. Saya Horas. Dosen di STGH bidang agama, Pak. Saya Ya, tidak Horas. tahu apakah ini sudah menjadi bagian dari proyek UM atau proyek kamu sendiri ya, secara pribadi. Tapi ketika awal tadi berbicara tentang kata peluang, nah, sebenarnya kita ikut bersedih, Bang, ketika Abang tadi menceritakan bagaimana kondisi gereja-gereja dan jemaat-jemaat di Eropa. Kita ikut bersedih, kita tidak bersenang hati lah. Tapi ketika berbicara tentang peluang, nah
kalau tadi Abang berbicara tentang kepemimpinan dan kejemaatan, nah, bagaimana kalau peluang ini kita arahkan sedikit kepada pendidikan, Pak? Kita tahu bahwa kiblat kita teologi kan masih Eropa. Kalau mau belajar pendeta studi lanjut, ya masih ke Eropa lah, ke Jerman kan. Nah, oke lah, itu bolehlah bidang biblika atau bidang dogmatika seperti itu, Pak. Tapi kita lihat situasi di tanah air ini. Kita hidup di tengah-tengah bangsa yang beragam, majemuk beragam agama. Ini potensi juga, Pak. Ini peluang juga. Saya usul, Pak, kepada Abang, bagaimana kalau kita arahkan Asia secara khusus Indonesia, kalau bisa, lembaga kita pendidikan HKBP ini menjadi pusat studi ilmu agama. Karena peradaban agama di sini, Pak. Di sini banyak ustadz yang radikal, yang moderat. Ini peluangnya, sehingga orang Jerman datang ke kita. Cerita sedikit agak pribadi, Pak. Bersama dengan dosen di STTKBP, kampus kecintaan kita, Bang. Kami dosen-dosen ilmu agama yang bidang-bidang ilmu agama pernah mengajukan ke salah satu misionaris agar STTKBP menjadi pusat studi ilmu agama. Tapi mereka langsung bilang, STTKBP itu kental dengan biblikanya. Janganlah. Kalau ilmu agama lain, seperti itu, Pak. Nah, mungkin saja nanti kalau Abang mau mendorong ya, sedikit kita bikin, Bang, kan? Jadi pusat studi ilmu agama. Kenapa? Karena tetangga kita, IAKN itu, Bang, yang berjarak hanya sekitar 3 km dengan STTK, sudah mau merebut potensi itu. Mereka sudah mau mendirikan satu lembaga atau sebuah LSM kampus lah untuk membuat semacam perkumpulan. Mereka akan mendirikan. Dan saya sempat diajak lembaga studi agama. Karena ini memang pusat agama. Indonesia ini ada banyak beragam agama. Seperti itu, Pak. Jadi saya mau membuka Abang, mungkin Abang sudah tahu juga ini, dan siapa tahu mungkin ini sudah menjadi proyek pribadi Abang, kan. Kalau bisa Abang arahkan lah. Orang yang mau studi lanjut tentang agama, orang Jerman, datang ke Indonesia, Pak. Ini pusat studinya. Ya, itu, Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih Anggia. Jadi saya harap saya juga sudah sedikit membuka kesadaran kepada kita yang berkumpul di sini, dan saya senang sekali ketika ada staf atau mahasiswa yang berbicara mengapa kita harus selalu berorientasi ke Eropa. Walaupun kita masih sering bangga mengutip pemikiran-pemikiran dari para teolog di Eropa, tapi salah satu visi saya di sini adalah bagaimana untuk melokalkan teologi itu, bagaimana untuk menjadikan teologi de loco itu. Itu makanya ya, jadi kalau saya di sini memang saya juga termasuk pimpinan bagian beasiswa dari UIM. Bukan bermaksud untuk menghalangi para mahasiswa untuk studi di Eropa, tapi saya selalu mengatakan kenapa kita tidak kembangkan teologi kita di Indonesia, di Asia. Jadi itu makanya saya selalu dorong mereka untuk studi misalnya di Indonesia, tapi kita buka kemungkinan mungkin untuk penelitian 2-3 bulan di Eropa. Karena saya yakin dengan studi di sini, maka pemikiran itu jadi terlalu Eropa sentris. Itu ketakutan saya. Walaupun mungkin tidak benar sepenuhnya, karena saya juga sekolah di Eropa, dan saya pikir saya juga tidak terlalu Eropa sentris di sini. Tapi saya senang, Anggia, pemikiran seperti itu. Dan harapan saya sebetulnya juga andai kata bisa dibuka kemungkinan kerjasama. Jadi tadi usulan bahwa ada rebut-merebut. Mungkin ini kenapa kita tidak ubah dinamika rebut-merebut ini menjadi duduk bersama untuk mengembangkan sebuah program studi ilmu agama-agama. Karena saya sendiri juga dari ilmu agama-agama. Oke, Pak. Ya, saya dari ilmu agama-agama, dan kenapa kita tidak menjadikan Indonesia atau lembaga pendidikan teologi HKBP sebagai pusat studi ilmu agama-agama? Karena memang itu kebutuhan kita di sini. Kita punya
potensi gesekan-gesekan atau juga potensi berdamai atau perdamaian dengan agama-agama lain. Kenapa itu tidak kita kembangkan? Karena kita sudah menghidupi, dan banyak sekali orang Jerman belajar ke Indonesia untuk mempelajari itu. Karena mereka tidak pernah punya pengalaman berdialog dengan agama lain. Berbeda dengan kita. Kita, saudara kita pun ada yang Muslim. Tetangga kita dan yang lain sebagainya. Kita itu, kehidupan kita itu kehidupan dialog dengan umat beragama lain. Itu makanya banyak orang Eropa datang ke Indonesia. Cuman ini belum terlalu dilihat oleh lembaga-lembaga pendidikan kita. Jadi satawi dang naneng mandokon dang rekod di Hita Biblika, tapi kalau bisa kita kembangkan teologi Biblika kita itu menjadi teologi yang juga Biblika yang sensitif terhadap isu-isu kemasyarakatan. Saya pikir ini kita harus kembangkan semuanya, dan bagaimana bisa duduk bersama dengan dengan STHKPN misalnya, dengan pemerintah. Saya yakin STGH sangat potensial sekali untuk melakukan itu, apalagi ada tadi Anggiku yang memiliki visi ke depan untuk mengembangkan teologi ilmu agama. Jadi secara khusus mari kita kembangkan teologi lokal kita. Mari kita kembangkan potensi yang ada di kita, yaitu potensi pertemuan dengan agama-agama lain dan pertemuan dengan kultur-kultur lain. Ini adalah kekayaan berteologi secara khusus di Tanah Batak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Boleh sedikit lagi diskusi kita? Iya. Mana moderatornya? Boleh ya? Masih ada 20 menit lagi. Oh, masih ada. Waduh, ini kayak udah kayak meja hijau ini aku dibikin nih. Iya. Nah, jadi saya secara pribadi sih sebenarnya kalau seandainya juga STGH ini membuka semacam bengkel liturgi dengan potensi budaya Batak kita itu yang sangat potensial dalam implementasi bentuk-bentuk liturgika yang kontekstual begitu. Nah, jadi segala unsur-unsur disiplin ilmu memang dibutuhkan untuk itu. Nah, tetapi mohon maaf lah karena saya berharap segera pensiun gitu kan. Jadi potensi saya memang jadi nggak full lagi untuk mengajar. Seandainya adik-adik saya yang muda-muda ini dengan potensinya dan didukung oleh lembaga kita yang begini besar ya. Sebenarnya saya berharap HKBP ini dengan segala multidimensi dan multidisiplin ilmunya, kita bisa membangun pusat-pusat apa ya di semua. Dan berbagai potensi, bahkan bidang sosial politik juga ya. Di tengah-tengah negara kita ini. Nah, jadi saya secara pribadi sebenarnya sangat antusias dan yakin potensi HKBP ini cukup memadai untuk segala aspek kehidupan gereja dan masyarakat. Apalagi untuk konteks Indonesia, HKBP sudah di seluruh pelosok Indonesia kan, bahkan ke luar negeri juga. Nah, demikian juga untuk lokal, potensi-potensi lokal kita ini, ya kita kan sudah jelas-jelas nggak bisa lagi kita dipisahkan dengan budaya kita Batak itu. Nah, sekarang bagaimana memodernisasi unsur-unsur budaya Batak itu dan bermanfaat juga untuk aspek-aspek pelayanan gereja yang kontekstual. Nah, karena itu saya sebenarnya, ya kalau bidang-bidang disiplin ilmu kita masing-masing, kita bisa menjadikan itu pos-pos apa ya, center-center untuk pengembangan disiplin ilmu kita. Ya karena itu saya tadinya memang merasa jadi mau disatu atapkan lagi ini, atau memang adakah bentuk yang lebih bersifat universal atau dibentuk menjadi semacam universitas teologi gitu ya, sehingga bidang-bidang disiplin teologi yang sudah berkembang berbagai macam itu juga bisa menjadi satu payung besar dalam pengembangan akademik maupun dalam pemanfaatan atau pemberdayaan bagi kebutuhan gereja dan masyarakat. Nah, jadi artinya yang saya maksudkan, ya kita ini kan sudah punya banyak potensi HKBP, tetapi sayangnya tidak penempatan itu tidak menjadi spesifik, dan akhirnya juga persoalan kan kembali persoalan mutasi. Jadi orang tidak bisa bertumbuh sampai berbuah dia
di satu bidang. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kita, sehingga orang tidak pernah fokus sampai dia berhasil menghasilkan satu kekuatan pemberdayaan lembaga yang apa begitu, yang betul-betul menjadi satu pohon teologi gitu, teologi kita yang berkembang itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kapasitas pimpinan kita dengan visioner yang seperti itu, ya saya nggak pernah meragukan kekayaan Batak dan HKBP yang nggak bisa dipisahkan ini akan bisa memfasilitasi ini. Apalagi kalau kerjasama dengan mitra kan, dengan bisa mengundang atau mendatangkan orang-orang yang tertarik dengan potensi-potensi yang bermacam ragam ini, itu sudah menjadi kekayaan dan itu menjadi support untuk seluruh bidang-bidang yang bisa kita kembangkan. Nah, artinya secara spesifik saya mau katakan, memang dibutuhkan seorang pemimpin visioner dan siap untuk mengembangkan itu, memfasilitasi itu, membangun jaringan. Ya. Nah, jadi ini sayangnya saya kalau secara akademik, ya kalau kapasitas orang dokter ya harusnya dia punya kemampuan yang jauh lebih besar. Artinya secara sederhana saya buat contoh seperti ini. Untuk mengangkut satu karung, kenapa pakai harus trainer? Pakai sepeda kan cukup. Untuk mengangkat satu karung gitu ya. Nah, kita ini dokter, tetapi kapasitasnya nggak sesuai. Produknya nggak sesuai. Nah, karena itu ngapain jadi pemimpin kalau dia jadi dokter, tetapi kapasitasnya seperti itu. Kapan kita menggelaris saja di situ jadi pemimpin, jadi kurus. Contohnya ya. Kenapa harus dokter? Nah, jadi secara akademik itu merendahkan kualitas. Karena orientasinya kembali persoalan pecisan itu tadi. Orientasinya seperti itu. Kalau kepengen pikir, Pak Murah diri loh. Udah jadi purus, nah enggak itu politik. Aduh, memalukan. Kenapa bukan waktu dia purus, jadi sekjen purus, ratusan kader-kader nasional dibangun. Wah, saya dari mana tuh sih? Ini memalukan. Secara akademik maupun spiritual. Memalukan. Nah, ini secara pribadi saya mengatakan ini, itu keprihatinan saya dari dulu. Waktu saya masih STT HKBP pun. Tahun 80 sudah seperti itu kritisnya saya. Yang akhirnya dipecat tahun 82. Karena kritisnya saya. Saya prihatin kok orang-orang sudah doktor, tapi kok orientasinya uang, kekuasaan. Kasihan. Saya kasihan. Kekayaan kita yang begini besar nggak bisa dibangun menjadi sebuah kekuatan lembaga yang monumental gitu. Untuk kemanusiaan, untuk kerajaan Tuhan ya. Nah, jadi kalau saya bicara seperti ini di forum yang kecil ini ya memang saya lebih bebas. Kalau di forum besar banyak yang tersinggung. Tapi jadi kayak bulan-bulanan Bang Anda. Karena kita ini kan forum kecil. Tapi kira hal-hal yang sensitif itu ya. Masih ada waktu Ibu? Iya. Aku juga mau ngomong sebentar. Pak John Petra, silakan. Oh, Terima kasih ini untuk Angginami Pak Andar. Luar biasa kamu menyederhanakan mengenai apa kepimpinan ini dan bagaimana kita menyatukan berbagai hal dalam perjalanan gereja ini dan dengan agama-agama lain dan bagaimana membentuk keutuhan bersama dalam perjalanan arah-arakan menuju kerajaan surga walaupun kita masih di dunia ini. Yang sekarang saya akan mengerucut yang kedua, karena kita berbicara mengenai STGH, kita berbicara mengenai pendidikan. Sebenarnya melalui pertemuan kita ini sudah luar biasa bisa lihat, tetapi yang penting untuk STGH adalah bagaimana membangun kemitraan antara STGH melalui HKBP ini ke mungkin Jerman untuk meningkatkan potensi daripada dosen-dosen ini. Itu yang penting sebenarnya. Tidak sekedar hanya dialog, tetapi bagaimana meningkatkan mutu dosen-dosen ini. Dengan Pak Syagin tadi sudah bilang, Pak Ketua sudah bilang tadi, antara bagaimana membangun kebersamaan itu, tetapi tidak bisa hanya dengan kata-kata, perlu dengan dana daya dan semuanya lah. Itu yang harus kita bangun untuk ke depan. Bagaimana UMI itu sekarang membangun itu. Yang kedua, yang terakhir ini, Pak
Pak Andar. Yang kedua, bagaimana kita supaya sustainable, berkelanjutan ini programnya. Itu yang penting sama saya sekarang. Sustainable. Itu bahasa Inggrisnya. Berkelanjutan dari waktu ke waktu. Bukan sekedar hanya ini nanti 2 tahun lagi baru ada. Enggak. Artinya siapa yang mengikuti Pak Andar kami melalui UM ini, mari kita bangun STKN menjadi sesuatu yang something different. Ada sesuatu pendidikannya dalam membangun anak-anak kita ini, mahasiswa ini menjadi guru-guru yang unggul dan partisipatif dalam kondisi kita saat ini, okumene, antaragama, dan keinginan warga jemaat dan masyarakat. Kira-kira itu Pak Andar. Terima kasih. Walaupun lebih dari 2 menit. Oke, silakan Bang. Iya, aduh, ini luar biasa ini, aduh. Saya betul-betul senang sekali dengan diskusi ini, kritis, humoris, dan apa ini? Saya yakin panjang umur nih semua nih dosen-dosen di S3 ini. Semoga lah. Ya, jadi yang pertama untuk menanggapi abang saya Pendeta Siagian, jadi memang teologi ekumene yang dikembangkan pada saat ini baik di Dewan Gereja-Gereja sedunia maupun lembaga-lembaga ekumene adalah teologi lintas budaya atau intercultural theology. Jadi itulah yang sekarang dikembangkan karena menurut teologi ekumene pada saat ini tidak ada kebudayaan yang dominan. Kalau dulu kebudayaan Eropa selalu mendominasi kebudayaan-kebudayaan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, tapi sekarang semuanya harus berdiri sejajar dan semuanya harus dipelajari. Jadi itulah sekarang yang sedang dikembangkan teologi lintas budaya. Memang kemudian teologi-teologi Barat yang sudah dianggap tradisional dan tua itu sudah semakin ditinggalkan, tapi teologi modern sekarang seperti yang Abang Pendeta Siagian tadi bilang adalah bagaimana kita mengangkat kekayaan local wisdom kita itu ke dalam teologi kita. Jadi bagaimana kebatakan kita itu bisa kita masukkan ke dalam kandungan-kandungan teologi kita. Jadi itulah sekarang yang sedang dikembangkan, dan bagaimana kemudian budaya itu juga bisa berbaur dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Sehingga yang mau diharapkan nanti adalah tidak ada lagi gereja yang merasa dirinya lebih baik, tidak ada lagi gereja yang merasa dirinya lebih benar, tapi kita semua adalah gereja yang sedang berproses bersama, yang sedang berjalan bersama dengan kekayaan yang kita miliki bersama-sama. Jadi itu sekarang yang sedang dikembangkan. Karena itu ada sekarang yang disebut dengan misleading theology. Ya, teologi yang menyesatkan. Ya, ini sekarang menjadi keprihatinan para teolog-teolog global bahwa semakin banyak teologi yang kemudian tidak lagi berpotensi untuk mengembangkan, tapi justru untuk menghancurkan. Ya, jadi seperti misalnya bencana itu hukuman Allah, ya, seperti misalnya ada banyak contoh lah ya, nanti saya kurang enak untuk menyebutkan, tapi seperti misalnya untuk mendoakan kenapa musuh kita supaya sakit atau apa, ini banyak sekali teologi yang menyesatkan pada saat ini, apalagi kalau kita lihat di media sosial dan yang lain sebagainya. Jadi ini sekarang harus dihadapi. Dan salah satu rekomendasi adalah bagaimana untuk mengembangkan, menguatkan lembaga-lembaga pendidikan teologi, supaya para guru-guru di lembaga pendidikan teologi bisa memberikan teologi yang bisa kita katakan benar. Artinya yang benar-benar berdasarkan daripada penelaahan Alkitab, teologi Alkitab. Jadi sehingga mahasiswa-mahasiswa itu justru tidak menjadi monster-monster yang kemudian mengajarkan jemaatnya itu misleading theologies tersebut. Jadi itu makanya komitmen kita dari UIM adalah bagaimana kita bisa memperkuat lembaga-lembaga pendidikan teologi kita. Dan memang seperti yang dikatakan oleh abang saya tadi,
menjadi sustainable ini, ya tentu harapan kami bukan hanya untuk tahun ini saja. Program-program seperti ini bisa kita support. Kita mau ini berkelanjutan. Tapi kita juga mengharapkan kalau bisa STGH juga tidak duduk sendirian. Apa tidak bisa duduk bersama dengan pendidikan diakones? Apa tidak bisa duduk bersama dengan STT untuk membahas isu-isu seperti ini? Saya pikir sehingga sustainability-nya itu lebih kelihatan lagi. Jadi bukan saya tidak bicara mengenai satu atap, tapi saya pikir kita bisa duduk bersama, berdialog, berbincang bersama, karena persoalan yang kita hadapi ini persoalan bersama, bukan cuma persoalan STGH, tapi juga persoalan mahasiswa yang lainnya. Sehingga saya yakin, karena kita melihat bahwa persoalan-persoalan masyarakat ini, persoalan gereja ini, persoalannya adanya di dapur teologinya. Kita melihat itu, jadi mungkin ini yang belum kuat, sehingga gereja kita seperti kritik yang saya dengar tadi menjadi seperti ini. Jadi kita berkomitmen sekali untuk memperkuat lembaga pendidikan teologi kita. Jadi kalau bisa mungkin setelah pertemuan ini ada semacam roadmap, ya, ada semacam pemetaan masalah bagaimana apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan teologi ke depannya. Saya pikir itu saja yang dibilang Abang John Vetra tadi, iya, membangun kemitraan, ini luar biasa ini, membangun network katanya, membangun jaringan. Memang kekuatan kita ini jaringan. Kalau tidak ada jaringan, maka STGH kita ini ya akan jadi mati suri. Jadi harapan kita adalah kalau bisa jaringan juga terus diperkuat dengan pemerintah, dengan HKBP, dengan kantor pusat, dengan STAKPN, dengan MUI di sana mungkin, dengan NU, dengan Muhammadiyah. Harapan kita ini akan menjadikan STGH lebih kuat, bukan karena uangnya, tapi karena STGH itu berjejaring dengan yang lainnya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Sama moderator nak. Saya serahkan kepada Ibu Rianti untuk menanyakan suatu. Nggak menanyakan juga sih. Jadi kayak sharing aja sih Bang, lebih tepatnya. Pengalamanku ikut kegiatan akumenis waktu di Jakarta, memang kalau ada kegiatan-kegiatan, bahkan waktu itu kami jadi kayak apa ya istilahnya, kayak panitia gitu untuk ACCCA. Panitianya nggak banyak, paling banyak itu udah dari PGI, udah dari STT Jakarta 5 orang. Waktu yang dia lebih dipersempit ya karena bersama dengan General Assembly-nya yang 2015 itu dipersempit lagi cuma 3 orang panitianya. Tapi semua kerja dan nggak ada mikir uang gitu. Ketika masuk plus ke HKBP lagi, panitia apapun itu besar sekali raksasa panitianya, tapi yang kerja mati-matian kurju gitu. Jadi aku nggak tahu, dan mengerjakan hal yang kayak bersihin toilet, kayaknya aku kan pendeta, aku bersihin toilet gitu. Padahal waktu kami yang ACCCA itu bahkan waktu itu dinnya Pak Yowas gitu, ada keluhan dari peserta yang dari Jepang, kamar mandinya mampet segala macam, ya kami beresin gitu. Cuma 3 orang, kok bisa gitu. Jadi makin ke sini dan yang Abang ceritain tadi, jangan-jangan kita belum terbiasa. Nah itu tadi HKBP Seluruh Pembelaan. Itu juga perdebatan kami kemarin ya, waktu latihan ini hari kemarin. Kalau prinsip di aku adalah hanya orang yang mengaku sakit yang akan pergi ke dokter, beli obat, minum obat, dan akhirnya sembuh. Selama kita tidak mengakui itu, kita nggak akan pernah sembuh karena kita nggak akan pernah cari obat. Jadi akan menjadi angan-angan kepemimpinan akumenis di kita kalau hal-hal yang kayak tadi aku bilang, kepengennya kalau kepanitiaan raksasa, kerjanya malas, tapi giliran duit nomor 1. Aku nggak pernah nyangka waktu di tahun 2013 aku ikut ACCCA, aku dapat hampir 5 juta. Beda uang harian yang kerja dengan uang transport. Dia bisa datang tapi nggak kerja, maka dia hanya dapat transport. Tapi dia datang dan dia kerja dan ada jabatan tambahan, tanggung jawab tambahannya, dia
ada uang tambahan. Kalau di kita enggak, entah dia punya kerjaan atau enggak, jabatannya tinggi, yang uang kerjanya jauh lebih tinggi. Jadi itu juga akan menyulitkan ketika kita bergabung ke ekumenis seperti itu. Itu pengalamanku, sharing pengalaman aja, Bang. Iya, aduh, ya jadi Apalagi Anda mendengarku semua. iya, aduh, ini saya harap saya lulus ini. Kayaknya pertanyaannya tajam-tajam. Ya, memang ya saya lihat memang dalam pengalaman beroikumene ini ya memang kita capek ya, uang tidak ada. Cuma saya lihat dampaknya itu besar sekali. Jadi memang dan beroikumene juga sebetulnya nggak perlu banyak-banyak. Artinya yang kita butuhkan adalah orang-orang yang terpanggil untuk melakukannya dan punya komitmen untuk melakukannya. Seperti yang abangku tadi, Bang Bernard tadi menceritakan sharing yang di Papua itu, memang saya saksikan sendiri itu pulau penuh, ya nggak ada, dan saya tidak yakin bahwa ada yang mengorganisir itu dalam jumlah yang besar. Ya memang orang datang ke situ, ya dengan hati yang terbuka, mereka mau datang pakai uang sendiri, ya tidak ada yang mengorganisir mereka. Jadi kita rindu terhadap acara-acara seperti begitu, yang mungkin tidak semuanya harus selalu diukur dengan uang, karena memang oikumene kita itu seperti itu, pengalaman saya ya, artinya, dan kita juga kalau terlibat di dalam berbagai bentuk pengorganisasian, sering memang kita bilang kita tidak ada uang, tapi gereja-gereja terbuka, apa yang bisa kami tawarkan, apa yang bisa kami berikan, ya. Dan saya pikir oikumene itu pertanyaannya adalah apa yang bisa saya berikan, lebih daripada apa yang bisa saya terima. Bukan apa yang bisa saya dapatkan. Kalau enggak ya memang enggak jalan, karena kita akan berpikir itu bukan saya. Ya, ngapain saya harus mendukung program PGI misalnya, atau bahkan bagaimana ngapain saya harus mendukung program dialog antar umat, itu kan bukan saya. Tapi itu makanya saya mencoba, mungkin tema ini belum terlalu banyak kita diskusikan. Saya hanya mau menggugah kita bahwa betapa pentingnya berjejaring itu, betapa pentingnya kita beroikumene, betapa pentingnya kita duduk bersama, walaupun tidak dengan kemampuan finansial yang kuat, tapi saya yakin ada dampak yang lebih besar lagi yang akan kita peroleh. Tentu ini bukan berarti hendak membenarkan apa yang terjadi, karena saya pikir bahwa beroikumene itu semua harus sejahtera. Ya, tidak ada yang kekurangan, semua harus sejahtera, dan dalam teologi berkeadilan, ya, dan itu prinsip beroikumene. Beroikumene itu bukan damai dan adil, bukan itu, tapi runtutannya harus berubah, karena adil dululah baru ada perdamaian. Nah, jadi selalu itu dibilang justice and peace, tidak pernah peace and justice. Jadi itu selalu semuanya bisa kita raih jika semuanya berkeadilan, dan teologi oikumene selalu mengatakan tidak ada yang kurang sebetulnya kalau semuanya dibagi pada porsi yang sesungguhnya, dan itu yang kita mau perjuangkan. Bagaimana supaya yang kaya itu mau menurunkan standar hidupnya, dan bagaimana yang miskin itu kemudian berjuang untuk meningkatkan standar hidupnya. Jadi sehingga ada apa yang kita bilang di sini kesejajaran. Jadi inilah teologi yang mau kita raih dalam beroikumene ini. Terima kasih. Udah bisa lah ya? Udah lapar. Karena udah pada lapar di sini. Itulah. Terima kasih banyak lah. Atau Oke. Kami ucapkan terima kasih lah Bang untuk paparan Abang hari ini, dan juga untuk supportnya untuk mengadakan pelatihan penulisan ilmiah dan jurnal oleh STGH ini. Laporannya menyusul ya Bang. Kalau boleh saya sampaikan sedikit lagi, boleh ya? Sebelum makan. Ya, jadi terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan, untuk abang, adik, yang mungkin saya belum kenal semuanya. Bagi yang saya sudah kenal, senang sekali bisa kembali bertemu.
Dan seperti yang saya ungkapkan tadi, kita berkomitmen untuk memperkuat lembaga pendidikan teologi kita. Dan andai kata ada program-program yang menarik seperti ini, jangan sungkan untuk menghubungi kami. Kita kemudian akan berusaha untuk mencari jalan bagaimana supaya lembaga pendidikan kita ini semakin kuat. Jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian ini, dan salam saya kepada seluruh staf pengajar, kepada seluruh staf di Sekolah Tinggi Guru Huria. Kami nantikan laporannya dari Pendeta Hibur dan foto-fotonya, supaya sustainability-nya seperti yang dibilang Pendeta John Petra ini nanti bisa terus berlanjut. Dan juga tentu andai kata nanti sudah ada hasil daripada lokakarya jurnal ilmiah ini, jangan lupa untuk mengirimkan hasilnya kepada kami. Kalau sudah ada nanti para dosen yang sudah menulis atau mungkin meminta bantuan bagaimana supaya bisa dipublikasikan di majalah-majalah UIM misalnya, atau majalah-majalah oikumene global, mungkin kita bisa berkomunikasi. Jadi kita tidak berhenti pada hari ini, semoga kita semakin kuat ke depannya. Horas jala moleate perhatian. Horas. Bahasa Jermannya luar biasa, Pak. Wunderbar. Apa? Wunderbar. Bunda. Oke, jadi nggak boleh lawan teh. Selamat Pak, selamat makan Pak. Mantap. Dihita, moleate. Mantap.